halo Sobat Cuan. Seperti biasa, aku kembali lagi untuk tips cerdas 5 menit. Sebelum berinvestasi di saham perbankan, Sobat Cuan perlu pahami bahwa saham adalah instrumen agresif yang bersifat high risk, high reward. Alias potensi keuntungannya tinggi, tapi potensi resikonya juga tinggi, terutama dalam jangka pendek. Nature dari pergerakan harga saham berfluktuasi dan pergerakannya sangat sensitif terhadap perubahan siklus ekonomi serta perubahan kinerja dari perusahaan itu sendiri. Untuk itu, Sobat Cuan harus kenal diri sendiri dahulu sebelum berinvestasi di saham. Apakah Sobat Cuan tipe investor risk taker yang cenderung berani dan siap menerima konsekuensi naik turunnya harga saham? Atau Sobat Cuan tipe investor risk averse yang cenderung menghindari resiko, lebih senang dengan instrumen yang cenderung stabil dengan return yang pasti? Bila Sobat Cuan tipe investor risk averse, maka tidak perlu memaksakan diri untuk berinvestasi di saham. Atau kalaupun ingin mencoba, maka porsinya sedikit saja dari total portfolio atau aset Sobat Cuan. Dan sebagian besar dana bisa tetap ditaruh di instrumen investasi yang cenderung lebih aman seperti RDPU, obligasi pemerintah, emas, deposito BPR. Dalam berinvestasi saham, setidaknya nih ada 3 konsep dasar yang harus dipahami investor atau calon investor, yaitu konsepnya 3M. Pertama, mindset. Ini adalah konsep yang paling sulit dipelajari karena sebagai investor, Anda harus bisa menjaga emosi atau psikologis tetap tenang ketika menghadapi gejolak perubahan harga agar terhindar dari pengambilan keputusan berdasarkan emosi seperti fear and greed yang justru bisa merusak perjalanan investasi Anda. Yang kedua adalah metode, karena sebagai investor saham tentu kita perlu mempelajari cara menganalisa bisnis atau analisa fundamental perusahaan agar bisa memberikan Anda conviction ketika memutuskan membeli saham dan mental tidak terombang-ambing ketika market sedang kurang baik. Karena Anda tahu apa yang Anda beli. Belilah saham ketika valuasinya masih wajar atau murah. Biasanya ini terjadi bila IHSG atau saham mengalami koreksi yang signifikan. Untuk Anda yang berinvestasi long term, pilihlah saham-saham yang rutin bagi dividen setiap tahun. Carilah yang kinerjanya baik, pendapatan dan laba bersihnya bertumbuh dari tahun ke tahun dalam jangka panjang. Karena seiring pertumbuhan kinerja perusahaan, maka dividen yang investor terima juga akan mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Ketiga adalah money management. Manajemen keuangan yang baik akan membantu kita mengatur resiko dan juga keuntungan. Beberapa faktor money management yang perlu diperhatikan seperti memiliki dana darurat dahulu sebelum berinvestasi di saham, tidak memakai uang kebutuhan pokok untuk membeli saham, pakailah uang dingin, jangan pakai hutang membeli saham, lakukan diversifikasi saham atau diversifikasi aset sesuai dengan time frame investasi atau risk profile, dan sisihkan rutin setiap bulan untuk berinvestasi. Semoga pembahasan Invest Time hari ini bisa jadi insight tambahan untuk Sobat Cuan dalam membuat strategi investasi saham. Happy learning, happy investing!